Halo teman-teman semuanya, di video ini kita akan membahas tentang analisis SWOT sebuah pasar. Nah, di sini kami akan menganalisis SWOT pasar yang ada di area Teluk Dalam, di mana pasar ini bernama Pasar Jepang. Nah, teman-teman, sebelum kita analisis, kita perlu tahu dulu apa itu analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan suatu perencanaan strategi yang bermanfaat untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam suatu usaha. Nah, teman-teman, SWOT itu sendiri memiliki kepanjangan di mana S-nya adalah strength atau kekuatan, dan W-nya adalah weakness atau kelemahan, O-nya adalah opportunities atau peluang, dan yang terakhir adalah T, threats, dimana berarti ancaman. Nah, langsung saja kita akan menganalisis pasar ini. Tentunya dalam sebuah pasar itu ada kelebihan, ada dan kelemahan juga. Nah, langsung saja kita mulai dari strength atau kekuatan. Nah, teman-teman, karena di pasar ini menjual produk yang merupakan kebutuhan pokok, seperti yang teman-teman lihat, seperti sayur-sayuran, buah-buahan, dan lauk pauk lainnya yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat, tentunya kekuatan untuk kelancaran sangatlah besar. Nah, kemudian yang kedua adalah kelemahan atau weakness. Nah, kelemahan dalam ini disebabkan oleh faktor lingkungan yang kurang bersih. Nah, tentunya faktor lingkungan yang tidak bersih adalah membuat pelanggan tidak nyaman berbelanja di suatu pasar. Ya, karena pelanggan ada juga yang tidak suka dengan lingkungan yang tidak bersih. Nah, lingkungan bersih di pasar ini disebabkan oleh orang-orang yang berjualan di sana itu sendiri, karena mereka membuang sampah atau produk-produk yang sudah tidak bisa dijual lagi, mereka membuangnya sembarangan, dan itu pun di lokasi yang sama, sehingga dapat membuat lingkungan pasar tersebut tidak bersih. Nah, yang ketiga adalah opportunities atau peluang. Nah, kita sebagai wirausahawan atau yang ingin berwirausaha juga bisa kita manfaatkan ini menjadi peluang untuk kita, supaya kita juga bisa berwirausaha di sana, dimana kita akan menjual produk yang sama, kebutuhan pokok masyarakat, namun dengan pemasaran yang berbeda. Tentunya pemasaran yang berbeda ini mempengaruhi tingkat kelancaran suatu produk. Nah, kemudian yang terakhir adalah ancaman. Nah, karena di sekitar pasar ini dihadirkan juga yang namanya minimarket, di mana sudah banyak didirikan di area ini dan tidak jauh dari lokasi pasar ini, dan itu kemudian menjadi ancaman bagi pasar ini, di mana pelanggan terbagi di dalam berbelanja. Pelanggan yang sebelumnya berbelanja di pasar ini bisa saja mereka berbelanja di pasar yang baru dihadirkan atau minimarket tadi, dan itu tentunya menjadi ancaman, atau secara tidak sengaja, secara tidak langsung itu akan membunuh beberapa pedagang atau wirausaha yang berjualan produk di pasar ini. Nah, teman-teman, mungkin itu saja yang perlu kita analisis, dan terima kasih telah menonton video ini.